kadang saya merasa jasad saya ada di, sadar gitu saya tuh lagi di rumah, tapi kadang merasa ada di tempat lain. Saya tuh digendong di tengah arus sungai, seperti melawan arus, memeluk kakek-kakek, sampai akhirnya dibawalah ke tempat seperti kerajaan itu. Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bukan Back to Nature. Jadi hari ini kita masih cerita misteri. Bedanya hari ini kita tidak mendatangkan narasumber, tapi narasumbernya saya sendiri. Kebetulan saya punya cerita mistis lah ya, misteri, yang akan coba saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya jangan lupa tonton episode Back to Nature, sudah ada 4 season, teman-teman bisa pilih. Mudah-mudahan menjadi rekomendasi teman-teman ketika ingin berkunjung ke alam sekitar kita. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja mulai ceritanya. Kisi-kisinya dulu ya. Kisi-kisinya ini pada intinya saya diajak ke dimensi lain oleh makhluk halus hingga merepotkan keluarga lah pokoknya. Nah, ceritanya seperti apa? Mohon disimak, jangan di skip biar jelas ceritanya dari awal sampai akhir. Oke, baik, kita mulai ceritanya. Jadi kisah mistis saya pribadi itu terjadi ketika usia saya sekitar 5-6 tahun, kelas 1 sampai kelas 2 SD kalau tidak salah pada saat itu. Memang kebetulan waktu kecil itu saya mudah sekali untuk melihat hal-hal yang halus begitu ya, seperti itu. Makanya sampai sekarang pun saya percaya akan adanya dunia lain begitu, atau tempat makhluk-makhluk halus begitu. Karena saya pernah melihat itu sendiri, jelas. Sampai sekarang bahkan saya masih ingat, kadang masih suka merinding kalau ingat itu. Nah, pada saat saya waktu kecil itu, setelah maghrib pasti rutin mengaji begitu, ke guru ngaji dengan teman-teman. Nah, pada hari itu bedanya, ketika saya sudah selesai sholat maghrib, itu saya menuju tempat pengajian. Nah, di situ mulai saya merasakan keanehan atau awal mula cerita dari saya yang diajak ke dimensi lain itu. Jadi ketika saya mau berangkat ngaji, posisinya kebetulan rumah saya itu di tanjakan, di paling bawah. Jadi ketika baru keluar rumah, belok kanan itu langsung posisinya melihat ke atas begitu. Nah, kebetulan di atas rumah saya paling ujung itu ada pohon duku, itu terlihat jelas sekali. Nah, di sana saya melihat kuntilanak. Nah, kuntilanaknya ini tidak menghadap ke depan, menghadap ke belakang. Rambutnya itu bergelombang begitu ya, panjang sampai ke betis. Kondisi bajunya itu kotor, banyak seperti tanah-tanahnya, dan kakinya tidak terlihat. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Bahkan kalau saya ingat itu, kadang masih suka merinding. Nah, dari situ saya nggak jadi berangkat ngaji, karena saya jujur ketakutan waktu itu. Langsung pulang, malah saya bilang ke ibu saya, orang tua saya, bahwa saya melihat hal seperti itu. Dan akhirnya tidak jadi ngaji katanya, jadinya ngaji di rumah. Setelah itu saya sakit, badan demam. Nah, dari sana setelah badan demam itu kurang lebih kondisi saya mulai membaik di besok harinya. Nah, besok harinya ini teman saya yang ngaji kemarin, yang nggak jadi tuh berangkat, mampir lagi ke rumah, ngajak untuk main, mandi di kali sebetulnya. Karena kebetulan rumah saya ini di dekat kali atau sungai. Nah, sore hari sekitar 3:30 begitu, setelah asar saya mandi dan capek kan habis berenang begitu ya, bukan berenang main air lah ya, main air ngelawan arus begitu. Nah, itu saya dengan teman saya, sebutlah namanya Jarot ya kalau sekarang dikenalnya, teman dekat saya dari kecil. Saya memang di situ merasa seperti melamun. Nah, kebetulan saya diingatkan oleh Jarot ini, ditepuklah punggung saya. Hei, katanya, jangan ngelamun. Di situ saya mulai sadar, oh iya, saya ngelamun dari tadi. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba seperti saya baru sadar, seperti terbangun dari tidur. Nah, sepulangnya dari sana, maghrib begitu, saya pulang ke rumah. Dan itu kebetulan kalau tidak salah di malam Jumat, jadi libur ya ngaji itu waktu itu. Saya langsung demam lagi. Di situ saya tidak sadarkan diri ya. Seperti halusinasi, saya nangis sekencang-kencangnya,
sampai saya mau keluar dari rumah, mau ke kali lagi, mau ke sungai lagi. Saya padahal tidak sadar di situ. Ibu saya yang menuturkan seperti itu, bahwa saya katanya sekitar jam 10 malam itu ingin keluar dari rumah dengan tatapan mata yang kosong begitu. Ketika ditanya, kebetulan bilangnya AA ya kalau ibu saya, AA mau kemana? Saya mau ke kali, AA mau ke kali mah begitu. Mau ngapain? Pengen ke kali aja begitu, tapi dengan nada yang datar dan matanya kosong. Itu penuturan ibu saya. Nah, yang saya lihat dan yang saya rasakan itu saya ketakutan di sana. Saya ingin pulang begitu. Karena di penglihatan saya itu sedang berada di seperti sebuah kerajaan, seperti di film-film begitu. Jadi ada yang pokoknya kayak di film kerajaan, bagaimana sih bajunya tuh yang dipakai cuman celananya aja, ada yang pakai penutup kepala emas begitu. Entah itu mimpi atau memang itu yang sebenarnya terjadi begitu. Dan terkadang saya sadar saya sedang di rumah begitu. Sesekali saya sadar saya sedang di rumah. Saya masih ingat saya nangis digendong sama ibu saya. Itu saya memukuli wajah ibu saya. Itu saya rasakan setelah saya sadar. Jadi saya seperti flashback, ingat lagi ketika sudah saya sembuh. Nah, tapi kejadiannya ketika saya belum diobati begitu ya waktu itu, yang saya lihat ibu saya itu wajahnya hitam, matanya itu hitam, dan seperti ada keluar kayak pakai apa sih yang di mata hitam itu, dan dia seperti luntur ke bawah begitu, gelap, muka pokoknya merinding, gokil. Seperti itu yang dirasakan. Dan dibacakan doa saya oleh ibu. Kebetulan ada yang ngerawat saya juga, Umi, waktu kecil, yang suka bantu-bantu di rumah. Dibacakan doa, akhirnya saya sudah mulai agak tenang tuh di situ. Saya masih ingat dibisikan sama Umi itu, oh ini mah lelembutannya diambil katanya. Apa ya kalau bahasa Indonesia lelembutan itu? Mungkin ruhnya ya, jasadnya saya di rumah ada begitu, tapi seperti pandangan saya ini kadang ada kayak di sebuah kerajaan begitu. Ada kakek-kakek juga di sana. Sering ngegendong begitu. Kayak ngasuh saya. Kadang saya takut ingin pulang. Nah, mungkin yang saya ingin pulang itu saya kiranya nggak di rumah. Padahal saya di rumah, tapi saya jadi ingin keluar rumah begitu. Saya di rumah itu berasa seperti ada di kerajaan sana. Makanya saya tiap malam tuh suka pengen keluar rumah. Nah, akhirnya kata Umi saya lembutannya itu diambil. Nah, kebetulan suaminya Umi ini mengertilah gitu dengan hal-hal seperti ini. Didatangkanlah ke rumah. Saya masih ingat dibacakan doa begitu ya. Dibacakan doa, kemudian kaki badan diusap, dan ada di kertas itu tulisan Arab gitu ya. Itu dicelupkan ke air, di air botol mineral. Itu kan kertas itu harusnya enteng, tapi dia tenggelam di botol minum itu. Dia tenggelam terus ke bawah. Saya juga sampai heran melihat itu. Nah, di situ posisi saya sadar. Tapi bagaimana ya? Saya juga tidak bisa menjelaskan rasanya seperti apa gitu. Seperti ada di dua sadar dan tidak sadar gitu, seperti di dua alam atau entah seperti apa. Saya pun bingung menjelaskan secara realnya seperti apa. Nah, setelah dari situ suaminya Umi ini bilang, katanya kalau kertas ini mengambang ini sulit katanya, tapi kalau kertas ini bisa sampai jatuh ke dasar air yang di botol itu, insya Allah sih nggak kenapa-kenapa katanya, nanti dijemput katanya sama Abah katanya gitu. Nah, yang saya ingat di situ terbesit lagi bayangan saya itu digendong di tengah arus sungai begitu. Jadi seperti melawan arus. Saya itu posisinya memeluk kakek-kakek sambil begini, muka saya atau kepala saya itu
tidur gitu ya di pangkuan dia di belakangnya begitu. Tidur saya sampai akhirnya dibawalah ke tempat mungkin yang saya lihat seperti kerajaan itu. Ada yang pakai tongkat begitu, kayak penjaga dan lain-lain. Oh itu saya sampai merinding kalau ingat ke situ lagi begitu. Dan sampai akhirnya besoknya saya masih demam dan seperti halusinasi lagi. Di bayangan saya seperti menjadi orang yang sangat kecil sekali dan seperti dihimpit oleh benda-benda yang besar. Setiap saya memejamkan mata seperti itu. Saya nangis, saya pengen keluar pokoknya dari rumah. Itu yang dikeluhkan oleh ibu saya begitu. Karena saya di sana ketakutan begitu. Saya ingin pulang begitu. Kadang saya merasa jasad saya ada di sadar begitu, saya tuh lagi di rumah, tapi kadang merasa ada di tempat lain begitu. Akhirnya rumah saya pun itu mungkin seperti didoakan oleh Abah, almarhum Abah, kebetulan sudah tidak ada. Nah, rumah saya sudah disiram pakai air dan ada baca-bacaan seperti itu. Akhirnya saya merasa seperti pulang, dijemput oleh Abah begitu. Nah, pamitlah saya, nggak tahu, kayak saya merasanya seperti pamitan di sana. Pamitan, dibilangnya ini bukan tempat saya sebetulnya. Dijemput tuh sama Abah, mohon kembalikan cucu saya begitu. Kata Abah, ini cucu saya, katanya jangan, katanya begitu. Ini sudah beda tempat begitu. Abah tuh bicara seperti itu, saya masih ingat. Akhirnya pulanglah begitu saya ke rumah. Nah, di perjalanan pulang ke rumah, saya merasa digendong lagi sama cuman bedanya bukan sama kakek-kakek yang waktu itu, tapi sama si Abah begitu. Abah ngegendong saya nangis lagi di situ, sampai akhirnya saya merasa sampai ada di belakang rumah saya itu ada jalan kecil, itu jalan motong untuk ke sungai atau ke kali. Biasa saya mandi atau main sama teman-teman sore itu biasanya. Nah, di sana saya merasa seperti jalan kaki, seperti di film. Bagaimana sih saya kalau memejamkan mata itu kayak melihat hal lain. Nah, saya melihat diri saya sedang berjalan lewat belakang rumah begitu, dan tibalah saya di rumah dan saya tidur di kasur. Biasa kan, pulang capek mau tidur, ya udah tidur di kasur. Setelah saya tidur di kasur, akhirnya saya bangun, dan dari situ mata saya tuh sudah mulai tidak kosong lagi dan sudah mulai sudah normal kembali begitu. Ngelopak matanya, asalnya ibu saya tuh melihatnya tidak wajar begitu. Tatapan mata kosong begitu, badan panas. Dari situ badan saya sudah mulai tidak demam lagi. Nah, itu kurang lebih ceritanya seperti itu begitu. Dan akhirnya setelah kejadian itu saya dititipkan atau diamanahkan ke ibu saya. Abah bilang begini, ini anak gampang disukain, katanya begitu. Itu dari SD memang saya kadang sering melihat hal seperti itu. Bahkan entah ya, saya pun bisa melihat seperti almarhum Yuyut begitu sedang datang ke rumah. Saya suka bilang, mama itu ada Yuyut datang begitu. Mana? Ibu saya sampai kaget, mama saya kaget. Saya melihat jelas, saya itu ada lagi duduk pakai baju hijau, pakai sarung begitu. Banyaklah pokoknya kejadian yang saya alami saat kecil. Mudah sekali melihat makhluk-makhluk halus seperti itu. Dan akhirnya saya dititipi, ya dijaga, kalau bisa mainnya jangan sampai larut hampir maghrib begitu. Dan tetap berdoa, itu sih kalau dari Abah bilangnya, tetap berdoa. Dan rumahnya pun katanya sudah dibersihkan gitu. Karena usia 5-6 tahun itu sebetulnya saya baru pindah begitu ke rumah ibu begitu. Dari situ alhamdulillah saya sudah mulai normal kembali begitu, sadar seperti biasa, tidak demam begitu, dan ya tidak pernah melihat atau merasakan hal-hal yang aneh lagi begitu.
Nah oke teman-teman, sekian cerita dari saya sendiri. Mau percaya atau tidak itu saya kembalikan ke teman-teman. Itu pengalaman saya waktu kecil, memang adanya seperti itu begitu. Ya anggaplah ini sebagai apa ya, sebagai ya diambil lah. Kalau memang ada hal positifnya silahkan diambil, ya kalau tidak ya nggak apa-apa begitu. Anggaplah sebagai hiburan semata begitu ya. Oke baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, apalagi yang nggak nge-skip ya, terima kasih banyak. Kalau suka dengan konten ini boleh di subscribe atau boleh komen mau bikin video horor lagi atau saya ngegas lagi nih Back to Nature lagi. Tapi memang agak susah ya lagi PPKM seperti ini, tentunya kita pun harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke baik, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. I'll be back to you, bukan Back to Nature. Enjoy.